Buat yang mau nonton semua pertandingan bola gratis, termasuk Liga Champions, Premier League, La Liga, langsung cek link di deskripsi ya. Pernah nggak sih kalian berjuang sendirian? Saat semua orang yang tadinya satu tujuan, tiba-tiba menghilang satu persatu. Lalu, tanpa ada yang berdiri di samping kalian, kalian tetap melangkah. Bukan karena yakin akan menang, tapi karena menyerah bukan pilihan. Itulah Inter Milan musim ini. Saat tim-tim Italia lainnya tumbang di Eropa, Inter justru berdiri sendiri, sunyi, tetap kokoh. Ketika Real Madrid dibungkam Arsenal dan perhatian banyak orang tersedot ke sana, Inter diam-diam melangkah ke Allianz Arena, bukan dengan sorakan, tapi dengan keyakinan dan filosofi yang telah mereka bawa sejak lama. Filosofi khas Italia, disiplin, sabar, dan tak pernah gentar melawan raksasa manapun. Dan di tengah atmosfer panas di Jerman, mereka buktikan bahwa warisan itu belum punah. Bertandang ke markas Bayern Munchen di leg pertama perempat final Liga Champions, Inter Milan tak datang dengan status unggulan, tapi justru itulah yang jadi kekuatan mereka, tanpa beban, tanpa tekanan, tapi dengan satu tekad membuat sejarah. Namun sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sports Station. Inter Milan kembali menorehkan sejarah gemilang di Liga Champions. Bertandang ke Allianz Arena, markas raksasa Bundesliga Bayern Munchen, Nerazzurri sukses membawa pulang kemenangan 2-1 pada leg pertama perempat final Liga Champions 2024-2025. Tak hanya meraih hasil positif, kemenangan ini juga menjadi momen penting dalam sejarah klub dan sepak bola Italia. Sejak 2011, tak ada satupun wakil Serie A yang mampu menang di kandang Bayern. Kala itu, Inter juga yang terakhir kali menaklukkan Bayern di sana dengan skor 3-2. Kini kutukan tersebut berakhir berkat Lautaro Martinez dan kolega. Lautaro Martinez mencetak gol pembuka dalam laga ini dan mencatatkan namanya sebagai pemain Inter pertama yang mampu mengoleksi 7 gol dalam satu musim Liga Champions sejak Samuel Eto'o pada 2010-2011. Penampilan impresif sang kapten memperlihatkan ketajamannya sekaligus peran besarnya dalam perjuangan Inter di Eropa musim ini. Saat Bayern mulai bangkit dan berhasil menyamakan skor lewat Thomas Müller pada menit ke-85, Inter tak kehilangan fokus. Hanya 3 menit berselang, David Fratesi yang masuk sebagai pemain pengganti sukses mencetak gol penentu kemenangan. Aksinya menutup pertandingan dengan skor 2-1 dan memberi keunggulan penting bagi Inter sebelum leg kedua. Meski menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan banyak peluang, Bayern Munchen gagal memanfaatkan momentum. Peluang emas dari Harry Kane, Michael Olise, hingga Thomas Müller di babak pertama tidak berbuah gol. Penampilan cemerlang Yann Sommer dan solidnya lini belakang Inter membuat tuan rumah frustasi. Pertandingan ini bukan hanya soal gengsi dua klub besar Eropa, tapi juga jadi ajang pembuktian siapa yang sebenarnya lebih kuat, Bundesliga atau Serie A. Kedua tim datang ke laga ini dengan status pemuncak klasemen di liga domestik masing-masing. Inter Milan memimpin Serie A dengan performa konsisten dan lini belakang yang solid. Sementara Bayern Munchen seperti biasa mendominasi Bundesliga dengan serangan agresif dan kedalaman skuad yang mengerikan. Duel ini terasa seperti pertarungan dua filosofi sepak bola yang berbeda. Serie A yang dikenal taktis dan disiplin, melawan Bundesliga yang cepat dan ofensif. Tapi kali ini, taktik khas Italia berhasil mengalahkan dominasi Jerman di kandangnya sendiri. Kemenangan atas Bayern bukan hanya sekedar hasil pertandingan, tapi juga simbol kembalinya karakter besar Inter Milan di pentas Eropa. Klub ini bukan pendatang baru, bukan kejutan dadakan. Mereka punya sejarah, punya mental juara, dan kini kembali menunjukkan bahwa mereka layak disegani. Di tengah dominasi klub-klub kaya dari Inggris, Inter menunjukkan bahwa kekuatan tradisional Eropa belum habis. Mereka tampil dengan ketenangan, kedewasaan taktik, dan mentalitas khas klub yang terbiasa bertarung di level tertinggi. Mereka tidak datang ke Allianz Arena untuk bertahan, tapi untuk melawan, dan mereka pulang dengan kemenangan. Ini bukan kemenangan instan, tapi hasil dari proses panjang membangun ulang pondasi klub. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Serie A masih punya daya saing, dan Inter menjadi wajah dari kebangkitan itu. Terlebih lagi,
Saat tim-tim Serie A lain sudah gugur dari kompetisi, Inter justru tetap melangkah. AC Milan tersingkir lebih awal, Juventus gagal berbicara banyak, dan tak ada lagi wakil Italia yang tersisa selain Nerazzurri. Kini, hanya Inter yang berdiri kokoh membawa nama Italia, bukan karena hanya bermain untuk klub, tapi juga untuk menjaga marwah Serie A di mata dunia. Jika Inter berhasil lolos ke semifinal, atau bahkan menembus final Liga Champions musim ini, mereka akan kembali mencatatkan diri sebagai satu-satunya wakil Italia yang mampu melangkah sejauh ini. Musim lalu, mereka juga berdiri kokoh sendirian mewakili Serie A di final, meski harus tumbang 1-0 dari Manchester City. Momen itu bukan hanya menunjukkan kekuatan Inter, tapi juga jadi sinyal bahwa Serie A masih punya nyawa untuk bersaing di level tertinggi Eropa. Keberhasilan mereka menembus babak-babak akhir dalam 2 musim beruntun adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Dengan keunggulan agregat 2-1, Inter memang di atas angin. Namun, Bayern tetap menjadi tim yang berbahaya, apalagi dengan pengalaman mereka di kompetisi Eropa. Kedua tim masih harus melakoni laga berat di Liga Domestik sebelum kembali bertemu pada leg kedua yang akan digelar di San Siro, Kamis, 17 April 2025. Inter menjamu Cagliari, sementara Bayern menghadapi rival abadi mereka Borussia Dortmund. Namun di sisi lain, Inter tak butuh selebrasi berlebihan untuk membuktikan diri. Di tengah hingar-bingar kekalahan tim-tim besar, mereka berjalan tenang, membawa tradisi, menjaga prinsip, dan membuktikan bahwa kemenangan tak selalu diraih dengan suara paling nyaring. Langkah mereka belum selesai, tapi satu hal yang jelas, ini bukan sekedar hasil pertandingan. Ini adalah cermin dari proses panjang yang mulai menemukan bentuk terbaiknya. Inter tak datang untuk membuat dunia terkesima. Mereka hanya ingin tetap setia pada jalan yang sudah mereka pilih. Jalan sunyi, tanpa banyak sorak-sorai, tapi penuh keyakinan. Liga Champions bukan tempat untuk sekedar tampil. Ini adalah panggung untuk menunjukkan karakter. Dan karakter itulah yang mereka bawa ke setiap pertandingan. Tanpa banyak kata, tanpa janji muluk, hanya kerja keras, disiplin, dan keyakinan bahwa sepak bola bukan sekedar soal uang dan popularitas. Mereka tidak menjanjikan pesta, tapi mereka menjanjikan perlawanan. Mereka tidak membawa nama-nama besar di semua lini, tetapi mereka membawa solidaritas dan kematangan. Kemenangan di Allianz Arena bukanlah klimaks. Ini hanya satu langkah, tapi langkah ini seolah menegaskan satu hal. Inter Milan bukan sekedar tim yang mencoba bertahan di tengah gempuran zaman. Mereka adalah simbol bahwa tradisi dan modernitas bisa berjalan berdampingan, bahwa kesunyian pun bisa bersuara lantang selama ia disampaikan dengan keteguhan hati. Perjalanan mereka masih panjang. Leg kedua di San Siro akan jadi ujian terbaru, tapi dengan apa yang sudah mereka tunjukkan, satu hal bisa kita percaya, Inter tidak bermain hanya untuk menang. Mereka bermain untuk membuktikan bahwa keindahan sepak bola juga bisa datang dari kesederhanaan. Dan saat semua sudah selesai nanti, orang mungkin tak akan mengingat semua skor, tapi mereka akan mengingat bagaimana Inter pernah berdiri sendiri, melawan dunia dengan kepala tegak.